والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل بكتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات. Alhamdulillah, setelah berhari raya lepas puasa ini sudah 2 kali mungkin rayanya dah ya. Sudah 2 kali rayanya. Sudah ada Idul Fitri, ada lagi Idul Abrar. Ayah puasa 6. Cuman saya tanya, dah selesai puasa 6 alun katanya. Jadi didahulukan rayanya. Jadi nampaknya raya didahulukan dari puasanya. Ya begitulah. Kalau kita yang buat begitu memang bisa dimaju bisa dimundurkan karena aturannya kita yang buat. Jadi raya lebih dulu dari puasa. Namun puasa 6 tapi puasa alun. Sama dengan aji kolak kolun. Kam aji ala kamaka alun. Sama jurusnya. Jadi ayo sudah puasa alun. Mungkin tak puasa kira. Yang penting ayo. Ala kulli hal, semoga Allah menerima amal saleh kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, kemudian menutupi aib dan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anak istri keluarganya dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang setia mengikuti dakwahnya, mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di antaranya, amin. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri Al-Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Kaum muslimin dan muslimat, rasanya lama sekali libur Pak ya. Ketika tanya oleh Pak Komandan ngaji besok atau tidak, saya bilang ngajilah. Gimana Pak? Pas enggak? Atau diundur lagi? Iya, enggak, kalau mau libur lagi kita undur lagi. Saya cukupkan sampai di sini. Nah, taib. Alhamdulillah. Mengaji ini adalah kebutuhan kita. Sebagaimana jasmani kita membutuhkan gizi, rohani juga kita lebih membutuhkan, seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sama kita. Yang duduk di sini dengan yang duduk di situ sama-sama membutuhkan tetap mengaji. Karena mengukuhkan, menguatkan dan mengingatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ma'asyiral kiram. Masih dalam babul mansus fil kitabi dallatis sunnah ala annahu innama yuradu bil khas. Sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran secara nas, secara teks, kemudian as-sunnah menunjukkan bahwa yang dimaksud dari yang umum itu adalah makna lebih khusus. Alinea terakhir, qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, thumma kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
atau sebelumnya, biar nyambung dengan yang sebelumnya. Fadallatis sunnatu ala anna Allah jalla thana'uhu arada bi ihlalil bai'i ma lam yuharrim minhu. Ketika Allah SWT menyebutkan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, kemudian la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhi minkum, dan ayat-ayat lain yang menghalalkan jual beli secara mutlak, yang menghalalkan transaksi jual beli secara mutlak, seolah-olah semua jual beli dan sah. Ya, karena memang di sini para ulama menarik kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asalnya segala sesuatu yang bersifat hubungan antar sesama, hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya boleh. Illa ma dallat dalilu ala al-mana' atau ala hadhr. Kecuali ada dalil yang melarang. Maka kita ingatkan kembali, bila masalahnya masalah duniawi semata, hubungan sesama kita, maka pertanyaan yang ditanyakan jangan tanya mana dalil yang membolehkannya, karena Allah sudah dan Rasulnya sudah buka seluas-luasnya pintu itu. Itu misalnya makanan, ya, makan aja lah, asal tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, bila kita sedang makan, tiba-tiba ada orang cuh katanya, ini nggak boleh dimakan. Pak, ini makanan saya sejak 7 keturunan lagi. Apa dalil yang mengharamkan? Misalnya orang kita yang ada yang tidak suka pecal, misalnya lontong pecal, ada yang tidak suka? Hah? Suka semualah, dari Merauke sampai Maroko. Enggak, dari Merauke sampai ke Aceh lah, suka lah yang namanya lontong. Makanya hari raya kita, hari raya lontong memang. Ketupat lontong, Pak. Jadi kalau tak ada lontong, coba lihat kalau khatib lama khutbah nanti, ibu-ibu gelisah, basi lontong kami Ustaz katanya. Iya, selalu lontong jadi alasan. Ya, anak pertama pulang dulu, khutbahnya agak panjang-panjang, Pak. Ya, karena ada sebagian ibu-ibu kirim SMS waktu itu. Ustaz, lontong kami dah basi katanya. Habis itu saya kurangi dari setengah jam menjadi 45 menit. Nah, dulu temponya lambat. Nah, jadi saya percepat. Jadi 45 jadi 30 menit. Karena temponya dipercepat. InsyaAllah akan semakin singkat. Kecuali waktu yang membutuhkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau ada kita sedang sarapan lontong, tiba-tiba ada yang bilang tidak boleh makan lontong. Katanya dulu tidak bolehnya secara syar'i atau tradisi. Misalnya kalau dibilang syar'i, apa dalil yang melarang? Jelas. Sebaliknya urusan hubungan dengan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tutup, tidak boleh hukum asalnya. Maka setiap agama yang dibangun di atas ijtihad manusia tanpa ada perintah dari yang menerima agama itu, Allah tabaraka wa ta'ala, maka ditolak. Jelas kan? Agama-agama di luar Islam ini hasil pekerjaan siapa? Hasil pekerjaan manusia. Diterima apa enggak? Hah? Diterima apa enggak? Enggak. Jelas? Enggak diterima. Apa sebab? Karena hasil kreasi kita. Agama Yahudi, agama Nasrani, asalnya agama samawi. Betul? Tetapi setelah dirubah dan setelah dinasakh, masih diterima? Masih diterima? Tahu dari mana? Pokoknya tidak semua agama di kita tidak diterima gitu ya. Hah?
Tidak diterima. Apa pasal? Karena mereka yang menurunkan At-Taurat kepada Nabi Musa, yang menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihi wassalam, sudah membatalkan itu. Sudah menasakhnya dengan datangnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diterima. Berarti hukum asalnya hubungan agama, masalah agama dilarang kecuali ada dalil yang boleh. Jadi kalau ada nanti yang melakukan suatu amalan lalu kita ditegur oleh orang, ya Mas, ini amalan tidak boleh, jangan tanya mana dalil yang melarang. Makanya para ulama sepakat cari dalil yang melarang bahwa sholat zuhur 4-5 rakaat. Ada dalil yang melarang? Hah? Ada enggak? Jangan kalian sholat zuhur 5 rakaat, ada? Enggak ada. Kalau gitu boleh dibuat? Boleh dibuat? Enggak. Ada enggak larangan dari Nabi SAW jangan tambah sholat lebih dari 5 waktu sehari semalam? Hah? Enggak ada juga. Enggak ada bunyinya jangan buat sholat. Enggak ada. Jelas? Terus boleh enggak dijadikan 5 kan kurang, 6 aja lah? Enggak boleh. Apa sebab? Enggak ada dalil yang membolehkan. Makanya bila masalahnya agama, karena urusannya dengan Allah, urusannya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu apa yang diinginkan dari kita kecuali daripadanya, dan kita tidak punya akses langsung kepadanya kecuali melalui para utusannya. Maka tidak boleh keluar dari petunjuk utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebab ini, oleh sebab itu makanya agama orang Mekah dulu asalnya dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi setelah mereka tambah dan rubah, mereka berkreasi dan modifikasi, akhirnya agamanya menjadi agama produk manusia. Agamanya menjadi agama zaman itu sebut masa jahiliyah. Maka keluarlah hukum-hukum, keluarlah keyakinan-keyakinan, keluarlah tradisi-tradisi, keluarlah budaya-budaya yang menyimpang dari aturan agama yang sudah ditetapkan semula, sehingga jadilah agama jahiliyah, jadilah budaya jahiliyah, jadilah ibadah jahiliyah. Apa sebab? Karena bukan dari Allah, tapi dari Rasulullah. Nah, dari hasil kreasi modifikasi manusia. Dari sini pula lah kita paham kenapa Nabi melarang kita merubah agama ini. Kenapa Nabi melarang kita menambah-nambah dalam agama ini. Kenapa Nabi melarang kita berkreasi dan memodifikasi agama ini. Karena setiap produk kita tidak diterima dalam masalah hubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas? Kalau tidak jelas saya tambah lagi. Jelas kan? Jadi kalau ada yang mengatakan atau mengamalkan suatu amalan yang murni mencari pahala, bukan hubungan antar sesama, maka dalil yang dicari adalah dalil yang membolehkan, bukan dalil yang melarang. Ini selalu ditanyanya, apa dalil yang melarang? Apa dalil yang melarang? Ya kita katakan Allah melarang kita beribadah dengan cara kita. Tapi Allah menyuruh kita beribadah dengan cara yang Dia inginkan, bukan dengan cara yang kita. Na'budullaha kama yurid, la kama nurid. Kita beribadah kepada Allah seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Tuan-tuan bekerja dan puan-puan bekerja dengan seseorang dan harap upah daripadanya. Mungkin tak kita bekerja sekehendak kita atau sekehendak pemilik kerja?
Hah? Tentu sekehendak dia, bukan sekehendak kita. Kita misalnya tukang bangunan, lalu bekerja dengan pemborong. Kalau dia suruh ini plasternya, plaster apa plaster? Ya tergantung, orang Jawa bilang plaster, orang sini bilang palaster. Apalagi kita sampai nanya, ya. Dia bilang bikin 5 cm. Jelas? Lalu kita karena tidak biasa bikin 5, bikin 2,5 atau 3. Tiba-tiba datang pemborong, ini kok sisa semennya? Saya berhemat Pak. Kira-kira gimana menurut dia? Hah? Diterima kerja kita? Enggak, suruh bongkar lagi. Dan kerugian tambahan itu dibebankan ke kita. Haknya atau tidak? Haknya dia atau tidak? Haknya dia. Karena sepakat 5 cm, kita buat 2 cm. Jelas? Saya sudah tentukan begini. Bikin pondasi besi misalnya dengan berapa Bang Awan, tak tahu yang kontraktor. Misalnya besi dibuat 12 net. Saya tidak tahu apa makna net itu. Saya tengok aja, baca kayak gitu. Habis itu kita buat 16. Sesuai permintaannya? Enggak. Lalu ditanya, mana besi 16? Sudah saya jadikan di sini Pak. Kamu saya bilang 12, kamu bilang 16. Jadi lebih kurang saya suruh kamu raya Idul Fitri, Idul Adha, tiba-tiba raya. Misalnya ini misalnya. Kecuali antum tidak mengharap pahala sama sekali. Pokoknya kami yang penting murah meriah, yang penting semarak. Kalau itu ya tidak apa-apa. Kalau hanya sekedar untuk murah meriah, semarak dan semangat, itu urusan lain. Tapi kalau nak mencari pahala, harus ada dalilnya, harus ada perintahnya. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, sia-sia aja lah. Antum suka amalan sia-sia? Ini saya suruh kalian hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan itu yang diamalkan oleh Nabi saya 9 tahun lamanya. Karena hari raya sudah ada sejak Nabi hijrah ke Madinah. Ziarah kubur sudah ada sejak Nabi hijrah ke Madinah. Sekarang kalian buat seperti itu, harap pahala atau tidak? Harap upah atau tidak? Harap pahala enggak kerja itu? Kalau harap, tentu sesuai dengan perintah. Kalau enggak sesuai, ada harapan, antum kena PHP nanti. Nanti disuruh minta ke orang yang menyuruh itu. Saya tidak suruh, kata Allah. Saya tidak ajarkan, kata Rasulullah SAW. Siapa yang suruh? Ustaz Dasman, minta ke dia pahala. Ustaz Dasman palingkan pula Ustaz Usman kemarin yang kasih tahu. Akhirnya main tolak-tolakan nanti. Saya tidak bisa berikan. Jelas? Oleh sebab itu, maka harus jelas-jelas kontrak kerja kita dengan Allah Taala. Jauh sekali jadinya, subhanallah. Jadi lupa kaji kita Pak. Iya, tapi penting nih Pak. Ya biar Bapak tahu bahwasanya masalah hukum asalnya hubungan antar manusia boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Nah, disinilah peran Nabi alaihissalam. Allah memberikan dispensasi mutlak. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli dan haramkan riba. Kalau dari ayat ini secara nas dan tekstual, kita akan pahami bahwa seluruh jual beli halal kecuali yang riba. Kecuali yang riba. Ternyata ada jual beli yang tak mengandung riba sama sekali, tetapi tetap diharamkan. Siapa yang haramkan? Kita? Nah, Allah Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padallati sunnah, maka sunnah menunjukkan ala anna Allah jalla sana'u, bahwa Allah yang maha mulia dan tersanjung, arada bi ihlalil bai'i, maksudnya menghalalkan jual beli itu malam yuharrim minhu, yaitu jual beli yang tidak diharamkannya. Berarti ada yang diharamkannya. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini pentingnya kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tidak ikut, tidak tahu kita tafsirnya tadi.
Kalau kita tidak ikut Rasul, kita tidak tahu tafsirnya. Ya, kita baca Al-Quran, yang selama tidak riba, boleh kita jual beli. Ternyata Nabi katakan, ada yang tidak riba, yang haramkan Allah melalui Rasulullah SAW. Duna ma harrama ala lisan Nabi, bukan yang diharamkan melalui lisan Nabi-Nya SAW. Kemudian kita lanjutkan. Alinea terakhir, thumma kanat li Rasulillahi SAW bi buyu'in siwa hadha sunanan. Ya, kemudian bagi Rasulullah SAW terdapat sunnah-sunnah selain ini dalam masalah jual beli. Ini kalimat sunanan, kalau yang belajar nahwu di pondok biasanya ini salah, ini katanya. Ini salah. Yang pastinya adalah sunanun, sebab dia isim kana. Isim kana itu marfu. Tetapi beginilah yang terdapat di dalam naskah asli dalam bahasa Arab. Naskah tulisan tangan. Jelas? Hah? Kalau orang pondok nanti disalahkan ini. Kalau saya aja yang baca, tidak ada naskah aslinya, nanti dituduh pula merubah-rubah kitab ulama. Allah musta'an. Ini banyak kita karena kadang-kadang galah pendek dikira air yang dalam. Tali bawuk pendek dikira kelapa yang tinggi. Hafal tu Pak, Bapak dah mulai lupa nampak. Kata orang lama tu. Jadi kadang-kadang galah kita yang pendek dikira air yang dalam. Saya pernah baca kritikan seseorang terhadap Syekh Al-Albani, ya orang Arab juga. Dia salahkan bahasa Arabnya Syekh Al-Albani dengan alasan Syekh Al-Albani orang ajam dari Albania. Dia ini orang Arab. Tak, Syekh Al-Albani orang ajam. Dia orang Arab. Karena sebenarnya dasarnya bukan dasar ilmiah, tapi dasar kebencian memang. Dia salahkan bahasa Arabnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Lalu saya lihat, saya buka lagi catatan. Ternyata dia salahkan Syekh Al-Albani dalam 2 poin, lalu dia betulkan. Yang dia betulkan itu salah 3 poin. Akhirnya 2-3 mainnya. Mainnya 2-3. Mana yang menang? Yang cetak gol 2 atau cetak gol 3? 2-3. Saya bilang subhanallah. Tapi saya dapat ilmu dari situ jadinya. Sebab saya harus membuka lagi kitab-kitab Syarah Ibnu Aqil, Syarah Asmuni, Ibnu Najjar, Ibnu Hisham. Saya buka lagi supaya saya pastikan. Sekarang kita nak menjadi hakim di antara 2 orang ulama. Satu ulama as-sunnah, satu non. Marah antum bilang itu. Ya, satu ya bukan di ahlinya hadis, tapi coba-coba bicara tentang hadis. Yang satu memang pakarnya ilmu hadis, diakui oleh kawan dan lawan. Ya, mereka bilang juga Syekh Albani bukan ahli hadis, tapi kitabnya dibaca dan dikritisi. Berarti penting mana? Penting mana? Sama orang bilang Dasman omong kosong katanya, omong kosong. Tapi dia tulis tentang perkataan Dasman yang hanya 2 baris, 5 halaman. Berarti yang 2 baris kosong apa berisi? Kalau tidak penting, tidak akan antum jawab dengan tulisan panjang kan? Berarti bukan omong kosong, omongan berisi. Tapi antum nak tumpahkan isinya. Tapi kalau ikatannya kuat, payah numpahkan isi itu. Dalilnya jelas, tegas, terang, benderang, ya, terserak pun akan bersinar juga. Karena mutiara tetap mutiara. Karena sunnah Nabi SAW. Perkataan antum hikmah dari manapun, kalau sudah berhadapan dengan hikmatu Rasulullah SAW, redup acara, redup ininya. Bila bulan purnama terbit, Pak, teruskan. Kata romantis itu, bila bulan purnama terbit, reduplah cahaya planet yang lain. Jadi bila datang sunnah Nabi SAW, hilanglah cahaya perkataan siapapun. Jadi omong kosong, tapi jawabannya 5 halaman. Allah musta'an. Berarti tidak kosong, pasti di situ. Ya, jelas ya? Jelas?
Nggak jelas nampaknya. Antum minta bukti nampaknya. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi dia salahkan Syekh Albani 2, ternyata poin Syekh Albani 3, 2, dan itu di last time. Habis gol ketiga, selesai main. Siapa yang menang? Menit ke 92 Pak, gol terakhir. Habis itu peluit panjang. Mana yang menang? Gol terakhir apa atau gol yang pertama? Lah jarang nengok nampaknya. Saya juga tidak nengok Pak, masih hafalan yang lamanya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Summa kanat, jadi kalimat sunanan di sini mungkin ala mazhab man nasaba isman kana wa khabar kana, yaitu yang menasabkan isim dan khabar kana. Kayaknya tidak penting ini dibahas, ini anak pondok aja Pak ya. Nah, jadi apalagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti kata Imam Nahwu Ibnu Hisham An-Nahwi mengatakan Asy-Syafi'iyyu hujjatun fil lughah. Imam Syafi'i itu hujjah bahasanya, hujjah lisannya. Jadi kalau dia berbeda dengan ahli nahwu, maka orang akan mengatakan ini keluar dari kaidah ahli nahwu, karena dia orang Arab asli, orang Arab yang bahasanya fasih. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sekali lagi dalam masalahnya juga ana ingatkan bahwasanya bahasa Arab itu lebih tinggi daripada kaidah bahasa Arab. Paham ya? Jadi jangan suruh orang Arab asli tunduk pada kaidah nahwu Arab. Sebab mana yang lebih dulu, bahasa atau kaidah? Bahasa. Sama nanti sekarang kan belum ada grammar tata bahasa Oju, kan belum ada Bang ya, Bang El? Tidak ada. Nanti supaya, karena sekarang udah banyak orang Oju bahasanya tidak betul lagi, sehingga ada yang punya inisiatif untuk membuat kaedah bahasa Oju, grammarnya. Iya kan? Ini udah rusak bahasanya. Udah banyak dia tidak paham lagi bahasa Oju. Ini orang Oju aslinya. Ini udah banyak bahasa Oju yang dia tidak tahu. Nah, saya ada ujian dan merantau ke Pekan, hilang bahasa Ojunya. Nah, yang asli. Lalu dibuat kaidah. Nah, jangan suruhkan datuk-datuk yang di kampung-kampung itu harus ikut kaidah. Kaidah harus ikut mereka. Sama juga kaidah fikih, kaidah usul fikih. Ya, bila bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, maka kita katakan Al-Qur'an dan hadis di atas kaidah. Karena al-qawaidu al-qaidah lil ghalib. Karena kaidah itu dibangun oleh para ulama alal ghalib, yaitu pada galibnya. Atau galibnya pada mayoritas masalah, bukan seluruh masalah. Maka Al-Qur'an dan hadis tetap di atas kaidah. Tetap di atas kaidah. Bahasa Arab tetap di atas qawaidul lughatil arabiyyah. Ini yang kadang dia anak-anak pondok tidak tahu ini. Makanya anak pondok tidak tahu, makanya perlu belajar setelah pondok. Dan belajar bahasa Arab itu yang paling bagus ke orang Arab, sebagaimana bahasa Oju ke orang, iya jelas lah, bahasa Inggris ke orang Inggris. Tapi kalau belajar antum melalui perantara orang lain, insya Allah pandai juga, cuman tidak si ahli yang belajar langsung ke orang aslinya. Nah, native speaker. Ma'asyarul kiram. Jadi Imam Syafi'i mengatakan afwan thumma kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi buyu'in siwa hadza sunanan. Yang umumnya kita baca sunanun. Sunanun. Tapi di sini bacanya sunanan. Ada alifnya dan kemudian ada fathatain di atasnya, menunjukkan bahwa alif itu adalah alif nasab atau tanda nasab. Minha, di antaranya al-abdu yuba'u, di antaranya kasus seorang hamba yuba, dijual. Hamba saya boleh dijual? Boleh? Tidak pernah punya, jadi nggak tahu. Bilang aja gitu, kita tidak punya. Kan ada hamba saya ini. Hah?
Pembantu rumah tangga bukan hamba, jangan salah paham, bahaya nanti. Nah, tidak sama hukumnya. Ya, khadim, khadimat itu tidak sama dengan hamba sahaya. Nih, ma'asyarul kiram. Hamba sahaya itu adalah masuk dalam malun, harta. Sehingga bila ada yang meninggal, maka hamba sahaya diwarisi. Ada hukumnya jelas itu. Diwarisi, maka dia harta. Oleh sebab itu, makanya hamba sahaya tak boleh jadi pemimpin. Hamba sahaya tak boleh jadi pemimpin. Kalau dia jadi pemimpin, nanti negara milik tuannya. Karena dia sendiri diatur oleh tuannya. Makanya sepakat ulama, ijma ulama, hamba sahaya tak boleh jadi pemimpin. Tapi kalau jadi juga, ya wajib ditaati. Kata Nabi SAW, walau abdan habasyian, sekalipun hamba sahaya. Kalau dia sempat jadi dengan cara yang tidak syar'i, maka wajib ditaati. Ini juga bagi kawan-kawan, saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak mau menaati pemimpin dengan alasan dipilih dengan cara yang tidak syar'i, tidak wajib taat. Ini adalah keliru, karena Nabi SAW sudah tunjukkan bahwa misalnya seorang hamba yang jelas-jelas milik tuannya, bila jadi pemimpin tidak boleh. Cuman kalau dia tetap jadi pemimpin, wajib ditaati. Waalaikumsalam wa ta'ah walau abdan habasyian. Wajib kalian taati dan mendengar sekalipun hamba sahaya dari Habasyah. Tahu hamba sahaya dari Habasyah? Mana kulitnya? Hitam apa putih? Hitam. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, al-abdu yuba, hamba sahaya dijual karena dia harta, boleh dijual, boleh dihadiahkan, boleh dihibahkan. Nah, waqad dallas al-bai'ul mushtari, penjual tidak jujur kepada pembeli, ada aibnya, bi'aibin, tidak menjelaskan kekurangannya. Falil mushtari radduhu, maka pembeli boleh mengembalikannya. Walahul kharaju bidhamanihi, dan dia boleh memanfaatkannya karena dia bertanggung jawab. Bila hamba ini hilang, bila hamba ini melarikan diri, bila hamba ini mati di tangannya, dia wajib menjaminnya. Wajib, kalau sakit dia obati, kalau hilang wajib dia cari, dan seterusnya. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati, ternyata jual beli yang seperti ini tidak disahkan. Berarti keluar dari umumnya halalnya jual beli tadi. Siapa yang tunjukkan? Sunnah Nabi SAW. Jadi ada hamba sahaya dijual, ternyata hamba sahaya ini punya aib. Misalnya rajin mencuri, bukan rajin bekerja, bukan rajin mencuri. Rupanya dia punya aib, yaitu suka mencuri, milik orang lain atau milik tuannya. Lalu tuannya karena tidak tahan dengan perangainya ini, maka dia jual tanpa dijelaskan kepada pembeli. Sampai di tempat pembeli, tuan yang baru 2 hari dah hilang, berangkas. 20 tahun sebelum tidak pernah hilang, ini baru 2 hari hilang. Ya Pak, besok hilang mobil dan seterusnya. Maka sang pembeli boleh mengembalikannya. Boleh mengembalikannya. Ini ada sebabnya, sebab urutnya seorang yang
menjual hamba sahaya, lalu ada aibnya tanpa dijelaskan sebelumnya. Nah, lalu dia kembalikan. Sang penjual mengadu ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia sudah pakai hamba sahaya ini. Mana kompensasinya? Ya dia hamba saya sudah dipekerjakannya. Paham kan? Itu bahasa buat contoh kalau tidak paham. Misalnya, sekarang saya beli dari Pak Edi. Ternyata dia punya aib. Cukup mencuri ya. Nah, tapi kan tak langsung saya ketahui. Mungkin tak langsung tahu. Lalu selama sebulan dengan saya, tentu saya pekerjakan dia. Mungkin kerja di kebun orang, dia dapat upah. Upah untuk siapa? Tujuan untuk saya. Misalnya sebulan dia kerja dapat upah 3 juta. Misal. Nah, setelah sebulan ternyata ada kelemahannya. Atau ada aibnya. Menipu, mencuri, atau lain-lain. Rupanya dia sudah kena penyakit kanker kronis misalnya. Yang tidak lama lagi akan, ya kalau sudah kronis kan diponis oleh dokter kan. Walaupun kadang-kadang ponisnya tak mesti dieksekusi, kadang dan ponis mati 2 bulan lagi, 20 tahun dokter dah mati dia masih hidup. Kan Allah yang Maha tahu tentunya. Ini kekuasaan Allah SWT. Ada orang koma 40 tahun di Amerika. Yang menungguin dia itu udah mati. Cucunya pun dah mati. Setelah 40 tahun dia hidup kembali. Subhanallah. Subhanallah. Orang dulu sudah menganggap dia mati, dia diwarisinya. Sekarang seluruh warisan yang sudah diwarisi dari kembali kepadanya. Nah, Allahu Akbar. Jadi, nah tadi kan, lalu saya kembalikan ke Pak Edi. Pak, ternyata ini yang Bapak jual ke saya. Ternyata begini. Sudah stadium lanjut 4. Lanjut Pak. Baik. Lalu mari uang saya. Misalnya saya beli dengan harga 30 juta. Saya minta lagi uang 30 juta. Kira-kira Pak Edi mau enggak? Jelas enggak mau. Bilangnya enggak mau. Bahasanya sudah sebulan saya pekerjakan, masa 30 juta lagi? Ya kan itu? Nah, belum lagi saya sudah dapat keuntungan dari dia. Maka datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah. Qad istamala. Dia sudah memakai abdi. Maka saya minta hasil itu untuk saya. Maka Nabi bilang, al-kharaju bid-daman. Al-kharaju bid-daman. Wal-kharaju maknanya adalah kalau untuk hamba al-kasbu, yaitu hasil usahanya. Wal-amalu wal-manfa'ah, pekerjaan dan manfaat yang diambil daripadanya. Dia ingin, Pak Edi ingin ini dipotong, dia kan? Ini dipotong plus penghasilan selama sebulan itu. Kan masih kalau dikembalikan berarti masih punya. Lalu kata Nabi SAW, al-kharaju bid-daman. Bukankah ketika dia mati di tangan saya berhak nuntut Bapak lagi? Pak, berhak saya nuntut Bapak lagi? Enggak. Karena sudah di tangan saya. Berarti saya tanggung jawab. Ya kan? Atau dia sakit di masa belum saya kembalikan, saya harus tanggung obatnya. Dia lapar, saya harus beri makan. Jelas? Nah, ini namanya al-kharaju bid-daman. Hasil saya itu karena ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Makanya Nabi katakan al-kharaju bid-daman. Maka hasil daripada hamba ini boleh saya ambil karena saya bertanggung jawab terhadapnya. Tapi keadaannya tidak boleh dibalik. Yang dibilang ad-damanu bil kharaj. Tidak bisa. Sebab orang yang mencuri atau orang yang merampas,
dia wajib menjamin. Ada orang curi motor, misalnya, lalu dia ketangkap. Ketangkap. Maka dia tidak berhak menggunakan motor itu. Bila dia gunakan untuk hasil pekerjaan, maka itu untuk pemilik yang asal. Apa sebab? Karena dia mengambil dengan tidak hak. Mengambil dengan tidak hak. Walaupun wajib menjamin. Segala kerusakan wajib dia tanggung. Segala penghasilan wajib diberikan. Jelas? Makanya kaedah ini tidak bisa dibalik. Tidak boleh dikatakan ad-dhamanu bil kharaj. Karena dia menjamin boleh ngambil hasil. Tidak. Tapi al-kharaju bil dhaman, hasil karena ada kewajiban menanggung tadi. Ma'asyarul kiram dirahmati. Ada orang yang rampas tanah kita, sebadan dengan kita. Ya, dia ambil setengah hektar. Nah, aku tanggung tidak setengah meter, setengah hektar. Dia tanami, lalu berbuah. Nah, tidak bisa dikatakan ad-dhamanu bil kharaj. Karena dia sudah menghidupkan tanah ini, maka hasilnya untuk dia, hasilnya untuk pemilik. Dia rugi, ya memang, karena dia sudah dari awal tidak secara hak mengambilnya. Jelas? Maka kaedah ini tidak dibalik. Innamal kharaj bid dhaman. Maka Nabi SAW mengatakan al-kharaju bid dhaman, bukan ad-dhamanu bil kharaj. Maka ini kaedah dibangun di atasnya banyak masalah. Ya, hadis ini dijadikan oleh para ulama menjadi suatu kaedah. Di antara kaedah yang disebut ulama ada al-ghunmu bil ghurmi. Al-ghunmu bil ghurmi. Al-ghunmu keuntungan, al-ghurmi kerugian. Artinya keuntungan diberikan karena dia mengalami al-ghurm, tanggung jawab. Jadi, misalnya bapak beli kuda dari saya, lalu kuda ini bapak pakai, ternyata ada aibnya, maka kuda bapak kembalikan ke saya. Lalu saya bilang, dia sudah pakai sebulan. Coba kalau sewa sehari, sejam berapa sewa kuda? Tidak pernah naik kuda. Nah, kan tahu, kalau tidak tahu sewanya berarti tidak pernah naik kuda. Karena kuda sendiri kan tidak punya, pasti sewa. Jadi sewa tidak tahu, anggaplah misalnya sehari sewanya 1 juta. Berarti sebulan tidak ada istirahat, Pak. Menderita kuda saya sama bapak nampak ya. 30 hari kerja. Tidak ada cuti. Bapak kerja 5 hari sepekan. Ini kuda 30 hari. Masya Allah. Ini bahaya ini. Nah, dikembalikan. Anggaplah dia dapat 20 juta keuntungan. Misal, saya bilang, kalau kembalikan kuda, ikut kembalikan hasilnya. Nah, kita katakan al-kharaju bid-dhaman. Karena kuda ini, ya, kalau sempat dia mati di tangan pembeli, maka dia tidak bisa lagi mengklaim kepada orang yang menjual. Pada sebab itu, maka penghasilan yang dia dapatkan selama itu adalah untuknya. Kemudian kuda perlu minum, perlu makan, perlu perawatan. Kalau kuda itu paling payah mandikannya, Pak. Beda mandikan bau. Beruk. Ya, kalau mandikan tinggal lempar aja ke sungai. Kita dari daratan aja kan, ambil tali, tarik. Cuma itulah jadi tamsil sama orang. Kalau buruk kita mandikan, kita tidak ikut mandi, habis itu dicibirnya kita. Ustadz pun dicibirnya. Iya, ada ustadz di Sumatera Barat itu. Dia cerita, hanya baik ke Pariaman katanya. Nah, nampak buruk di rumah orang di situ. Baru datang langsung dicibirnya. Lalu ustadz ini bilang, kamu kok cibirin saya katanya. Belum kenal pun sudah dicibir. Tidak tahu saya ini ustadz kan, tambah dicibirnya lagi. Jadi begitulah.
Kata orang kalau memandikan buruk itu karena kita tidak ikut, akhirnya dia cibiran orang. Kalau kuda enggak, jangan coba-coba dorong dia, tercampak kita di tendangnya. Jangan coba Pak ya, kalau nanti sebab Bapak beli kuda, jangan dorong dia ke dalam sungai. Harus kita yang masuk sungai dulu. Harus kita yang basah dulu. Nah, habis itu nanti baru diusap-usap kepalanya, diusap jambulnya, diusap. Pokoknya merawat kuda tuh harus lebih telaten. Karena memang dia tidak sama dengan buruk. Harganya beda memang. Harganya juga beda. Awak kalau nak ketemu buruk takut kita. Seganteng apapun, secantik apapun, pasti kena cibir. Pasti kena cibir. Memang takhasusnya memang. Spesialis cibir mencibir itu memang buruk. Ya kalau ada orang suka mencibir, biasanya juga malas bekerja itu. Malas mengerjakan sehingga mencibir orang yang iya, orang yang malas mengerjakan perintah Allah dan Rasul suka mencibir orang yang mengerjakannya. Astagfirullahaladzim. Jangan diambil kaedah Pak. Ini kaedah lil ghalib saja. Ya, pada mayoritas, tidak semua. Allah musta'an. Jadi, nah hasil kuda tadi untuk yang membeli tadi, bukan untuk yang menjual. Karena al-kharaju bid-dhaman. Contoh lain. Ini banyak masalah. Dengan kaedah ini dari hadis Nabi alaihissalam. Syekh bertemu kambing kesasar. Pernah ketemu? Atau berharap? Berharap ada ya. Nah, dalam keadaan hamil, pas antum temukan lahir kambingnya, jelas? Atau dia bawa anak lah, anak kecilnya, antum selamatkan, lalu diumumkan selama setahun siapa yang kehilangan kambing. Setelah setahun nggak ada yang datang mengklaim itu. Nah, ada yang mengklaimnya, sehingga antum berhak untuk memilikinya. Memilikinya. Setahun hamil pula kambing itu Pak. Lahir pula anaknya. Pertanyaannya, anak kambing yang pertama milik siapa? Anak kambing kedua milik siapa? Nah, terapkan kaedahnya. Nah, payah nih Ustaz, payah nih. Nah, memang ini khususnya para fuqaha ini. Anak kambing pertama tadi milik pemilik pertama. Karena anda ada usaha antum di situ, antum sudah temukan dia dah jadi. Jelas? Sedangkan anak kambing kedua milik sang yang menemukan tadi. Artinya, bila datang pemilik asli nanti setelah setahun diumumkan, maka dia berhak dapat berapa kambing? 2. Induknya dan anak yang lahir sebelum antum temukan tadi. Anak yang lain milik siapa? Milik yang menemukan. Al-kharaju bid-dhaman. Itu untung dia selamatkan kambing antum. Nah, cuman kalau antum menjadi orang ikhlas, ya kan beda nih lagi. Ya, antum kembalikan semuanya. Seperti kisah 3 orang yang terkurung di gua itu. Jelas? Nah, dia belikan upah orang itu, dia belikan kambing, lalu anak beranak semuanya, diberserahkan semua itu, dia yang pelihara. Subhanallah. Ya Allah, kalau engkau tahu itu saya lakukan murni karena ikhlas kepadamu, maka selamatkanlah kami. Maka Allah berikan. Karena tidak bisa kayak gitu tuh Pak. Bapak tidak bisa kan, saya juga. Ya sama kita. Masa sudah 1 lembah kambing saya pelihara, semua diangkut. Tidak ada basa-basi berapa uang ininya Pak, berapa pemeliharaannya, berapa operasionalnya, berapa rumput. Tidak dia tanya-tanya dia. Yang penting dari upah gandum segantang atau 1 sak, dia kembangkan jadi kambing 1 lembah. Sampai hatinya ambil kambing semua. Subhanallah. Betul-betul diuji tuh. Betul-betul diuji. Tapi dia lulus.
sehingga pun Allah luluskan dia dalam suasana yang sangat-sangat mencekam. Allahu Akbar. Buatlah sekali-sekali kayak gitu. Terus-terus tidak tanggung ya, sekali-sekali. Nah, artinya tanggunglah kerugian dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas, Pak? Tambah lagi contoh. Contoh lain. Bapak sewakan rumah, kontrakkan rumah setahun, 20 juta. Cukup itu? Besar rumah Bapak nampaknya. 20 juta. Saya sewa. Pas saya kontrak, sudah bayar. Saya dapat tugas ke luar negeri setahun. Mungkin dapat tugas apa, postdoc misalnya. Saya harus kemana saya pergi misalnya? Ke England misalnya ya. Nah, berarti saya tidak tempati. Cuma barang-barang saya tinggal di situ. Selesai saya tugas belajar, saya sampaikan Bapak, Pak, kembalikan uang saya. Ya kan Bapak sudah kontrak. Iya, cuman saya tidak tempati. Nah, gimana? Kenapa? Yang melarang antum memanfaatkan rumah itu bukan Bapak, saya sendiri. Kecuali sebelum berangkat saya sudah batalkan, keluarkan barang saya semuanya, sudah batalkan Pak. Kayaknya tidak jadi Pak. Dan itu Pak, saya potong administrasi Ustaz 2 juta katanya. Mana tahu kan ada kesepakatan dari awal kalau dibatalkan sekian, walaupun dari sisi hukum memang tidak boleh sebenarnya, tapi mana tahu. Ma'asyiral kiram di rumah ini, maka saya tidak berhak mengambil kembali uang itu karena saya sudah memanfaatkan dan saya yang menghilangkan manfaat itu. Jelas? Alhamdulillah. Dan banyak masalah. Makanya al-kharaju bid-dhaman. Yang dibalik al-dhaman bil kharaj. Ya, para orang-orang yang merampas tadi, orang yang mencuri, dia wajib memelihara. Dia orang curi HP ini. Dia curi. Lalu dia manfaatkan seluruh hasil itu untuk saya. Untuk dia. Enggak, tapi kan dia wajib menjamin. Iya, tapi dia tidak berhak mendapatkan hasil. Tidak berhak mendapatkan hasil. Rusak wajib dia tanggung. Karena siapa yang suruh antum ngambilnya? Siapa yang suruh ngambil? Nah, oleh sebab itu jangan ambil milik orang. Jelas? Karena tidak ada hasil untuk kita. Wa minha anna man ba'a abdan walahu malun famulu lil bai'. Di antaranya juga siapa yang menjual seorang hamba sahaya yang memiliki harta. Sebagian hamba sahaya kan punya harta dia. Famalu lil bai'. Hartanya milik penjual. Ya, karena semuanya kan milik dia. Nah, illa ayashtari atau mubta', kecuali bila disyaratkan dalam akad milik pembeli. Kalau sudah syarat pembeli berarti jadi milik pembeli. Hukum asalnya untuk penjual. Makanya bila seandainya Bapak beli seorang hamba sahaya misalnya di zaman dulu, ternyata dia bawa uang yang tidak diketahui oleh tuannya, maka pemilik kedua wajib mengembalikan. Wajib mengembalikan. Kecuali tersebut dalam akad itu miliknya. Kalau diambil juga berdosa, tidak halal. Berarti yang bentuk seperti ini juga dikecualikan dari wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Wa minha man ba'a nakhlan qad ubbirat fa thamaru lil bai' illa yashtari al-mubta'. Demikian juga siapa yang menjual kebun kurma yang sudah ditakbir, artinya sudah dibuahi. Karena pembuahan kurma itu dengan serbuk. Manusia yang membuahkannya, ditabur serbu pejantannya. Nah, kalau sudah nampak hasilnya lalu dijual, maka miliknya, kepemilikannya untuk penjual karena sudah jadi di tangannya, kecuali disyaratkan dalam jual beli. Jelas? Ini mungkin juga kalau untuk di kita durian misalnya, durian yang sudah ya istilahnya tidak dikhawatirkan jatuh lagi kalau masih putih. Kalau putih durian apa namanya? Putih ya. Tidak ada nama khusus. Sebelum putih namanya jangkau ya. Nah, setelah jangkau itu apa? Nah, kan tidak tahu lagi dia.
Tidak tahu lagi beliau. Jangkau pun tidak tahu lagi. Nah itu. Ini perlu kaidah bahasa untuk perbaiki bahasa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah subhanahu. Nah, bila sudah jadi, istilahnya siap, insya Allah sudah, kan kita tahu ya, durian itu kalau sudah besar, ya sudah mencimpu atau mencimpu, masih, alhamdulillah. Ini tuh apa bahasa Indonesia mencimpu? Tidak ada yang tahu, saya tidak tahu juga. Artinya hampir dah matang lah gitu ya. Kalau mengkal rusak bang, tidak bagus dia. Separuh matang. Itu telur itu sih. Antum tak nak sarapan nampaknya. Tak telur separuh matang nih. Nah, tapi ala kulli hal. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kalau terjadi jual beli itu milik penjual, kecuali tersebut dalam klausul kesepakatan bahwa itu milik pembeli. Jelas? Nah, dan seterusnya. Laziman nasul akhdhu biha. Ini wajib diambil atau dipegang oleh kaum muslimin. Aturan ini walaupun tak tersebut dalam Al-Qur'an, tapi tersebut dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima alzahumullah minal intihai ila amri. Karena Allah perintahkan kita menyelesaikan masalah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk berselisih dalam agama sekarang. Terjadi khilafiyah di antara ulama, kita selesaikan bersama Nabi SAW. Cuman sayang, dah berjumpa pun sama Nabi tidak selesai juga. Semakin bawa hadis semakin berselisih paham dia. Itu pahamnya kamu katanya. Gitu. Dikiranya itu pahamnya kita. Nabi SAW bilang begini jelas. Lalu dikatakannya itu pemahaman kita. Ya apa boleh buat. Nabi sendiri pun dulu menjelaskan bagi orang yang tidak mau menerima, tidak jelas juga. Apalagi kita. Ya. Nabi menjelaskan dengan bahasa terindah, bahasa terhikmah, bahasa terhalus, akhlak termulia, menjelaskan kepada manusia pada hari itu tidak jelas juga bagi sebagian yang tidak mau beriman. Apalagi sekelas-kelas kita, akhlak setengah baik, dia cerdas setengah, iya, bahasa kita setengah fasih. Bahkan tidak sampai setengah fasih kan. Jadi kalau tidak jelas juga wajar. Nah. Dan tidak mungkin lagi kita panggil Nabi untuk datang ke masjid kita. Ya Rasulullah, dah puas saya jelaskan, tidak juga mau jelas bagi jemaah katanya. Ya, lalu dia katakan, saya pun dulu jemaah Masjidil Haram di awal-awal tidak jelas juga bagi mereka. Coba Nabi jelaskan di Masjidil Haram, malah dipersekusi Nabi. Dipersekusi. Padahal Nabi afsahul Arab, paling hikmah, paling mulia, paling lemah lembut, rahmatan lil alamin. Tapi tidak jelas juga kecuali bagi yang mau menerima. Ya seperti Abu Bakar. Kalau betul itu Nabi yang katakan, pasti benar. Tidak usah pakai logika dengan saya Abu Jahal katanya. Logika anda itu kalau berhadapan dengan hadis Nabi tidak berguna. Kan dia bilang perjalanan ke Masyam berapa lama Baitul Maqdis? Sebulan katanya. Ya kita kan sering kan pengalaman empiris kita menunjukkan tidak ada yang lebih cepat dari itu. Iya betul. Tapi siapa dulu yang bilang bahwa semalam dia sampai? Yaitu Muhammad. Kalau dia yang bilang pasti benar. Sesuai tak sesuai dengan akal antum tuh. Sama sekarang orang menolak Allah turun ke langit pertama karena tidak sesuai dengan realita. Ya kan realitanya malam Los Angeles dengan malam Solos misalnya tidak sama. Lalu antum tolak dengan realita itu. Berarti Nabi tidak pandai menjelaskan. Maka kita yang beriman, kalau betul Nabi yang katakan itu pasti benar. Bagaimana caranya? Antum menangi aja ke langit pertama. Tunggu di situ. Ya kalau nak bukti fisik ya harus itu. Kalau tidak antum menghayal saja. Ya, hanya berpikir malam Los Angeles, malam Jakarta, malam Bangkinang, malam Pekanbaru beda. Akhirnya tidak mungkin menurut akal antum. Jelas? Ya seolah-olah Nabi tidak mempertimbangkan
akal. Padahal Nabi adalah aqalun nas, Nabi yang paling cerdas, dan dia katakan seperti itu, dan dipahami sahabat seperti itu, sehingga berlomba-lomba mereka bangun di sepertiga malam terakhir, bukan berlomba-lomba nak cari SPPD ke langit pertama, nak membuktikan secara fisik, bawa kamera. Enggak, mereka tidak mikir itu. Mereka pikirkan adalah kalau apa hikmahnya Allah membuka pintu doa, Allah membuka pintu taubat, Allah membuka pintu ampunan. Dikejarnya itu, minta istighfar, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, mereka berdoa. Bangun kita di waktu itu, walau hanya sekedar berdoa misalnya, tapi kita bangun menjelang subuh tersebut. Ini yang dikejar oleh para sahabat. Mereka mengimaninya, bukan kita sibuk untuk menolaknya, sehingga akhirnya tak terasa hikmah turunnya. Allah musta'an. Jelas? Maka wajib kita mengikuti Nabi SAW, walaupun tidak masuk dalam akal dan pikiran kita. Karena akal pikiran kita tidak bisa jadi penghakim bagi Al-Quran dan hadis. Dia hanya alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita masuk pada bab yang selanjutnya. InsyaAllah Jumalul Faraid pada pekan depan dengan izin Allah Tabaraka Ta'ala. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.